Oke, ini ya. Jadi saya ulang lagi. Beda kan ya? Pembuktian yang menggunakan definisi hukum-hukum himpunan itu jika dia wujudnya sama dengan. Tapi kalau yang belakang tadi itu pakai jika apa maka apa. Di bab 3 bab pembuktian sudah pernah kita pelajari. Kalau kita punya jika maka, kita punya tiga cara. Cara langsung, maju, dari sebab menuju ke akibat. Cara tidak langsung ada dua. Yang pertama, kontraposisi. Ya enggak? Seling rambian. P maka Q membuktikannya dengan cara dari negasi Q menuju negasi P. Itu boleh. Yang ketiga, dengan kontradiksi. Berawal dari P, terus diandaikan tidak terjadi Q. Kan gitu tuh? Diandaikan tidak Q. Maka akan terjadi kontradiksi sehingga itu terbukti. Pengandaiannya harus diingkar. Oke. Pasti kalian bingung, nanti dibaca lagi aja. Nah, saya langsung fokus ke sini aja. Nah, gini, kalau kita punya, ini nggak hanya di himpunan, nggak hanya di himpunan. Dalam sifat apapun dalam dunia matematika, proposisi dalam matematika, kalau kalian ketemu implikasi seperti ini, Anda bisa membaca ini sebagai belakangnya jika itu adalah sesuatu yang diketahui. Kemudian belakangnya maka itu sesuatu yang ditanya. Kalau dulu Anda mengerjakan soal waktu SMA itu kan biasa diketahui, ya nggak? Ditanya apa terus jawab itu tuh. Nah, jadi ben gue nggak bingung, caranya gini. Yang ada di sini sebabnya itu, jika apa itu sesuatu yang diketahui. Ini sesuatu yang ditanya. Itu dulu, pahami dulu ya. Ini kalau dengan cara langsung lah ya, ke arah lah ya. Dari jika apa maka apa. Maksudnya dengan pembuktian secara langsung. Nah, berarti kalau kita pada konteks soal ini, Anda punya berapa poin yang diketahui? Jika apa? Jika ini kan, jika A irisan B itu himpunan kosong dan A subset dari B gabungan C. Itu yang diketahui. Gitu ya. Jadi anggap ini diketahui, ini modal pertama, diketahui yang pertama, ini diketahui yang kedua, modal kedua. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu ini. Tanya, apakah A itu subsetnya C atau bukan? Yang gitu. Nah, Anda harus paham juga makna A subset C itu apa? Ini. Kalimat pertama ini belum mulai ke bagian pembuktian. Ini baru menjelaskan makna himpunan bagian. P subset Q itu maknanya setiap X itu ada di P, X itu juga ada di Q. Udah nggak, Sa? Ini tak gambar ya, bingung. Iki ono A, yang di luar ini C, itu aja. Semestanya ini C. Ini kan A subsetnya C tuh. Ya nggak? Perhatikan, setiap kita mengambil sembarang X di A, pasti anggota siapa nggak? Pasti kan? Berarti sembarang mengambil X di A, X itu juga anggota di C. Tapi sebaliknya, saya mengambil sembarang anggota di C, pasti A apa enggak? Belum tentu. Kalau ambilnya di sini atau di sini kan, alah, alah, di mau. Ini, ambilnya di sini atau di sini kan enggak? Ya enggak? Nah, berarti paham kan? Kenapa kok dikatakan setiap X itu ada di P, X juga harus ada di Q, maksudnya itu tadi. Setiap kita mengambil di A, X itu elemen A, X pasti juga elemen apa? C itu. Ya enggak? Lah, berarti nanti arah pembuktiannya gitu saja. Jadi membuktikan yang ditanya ini, kita mulai dengan cara mengambil X itu elemen A, jabarkan dengan langkah-langkah, masukkan nanti diketahui itu sebagai caranya, sampai langkah akhirnya kita bisa menemukan X itu anggota C, gitu loh, paham nggak? Jadi kalau Anda memulai jalannya, start Anda di sini, terus Anda jabarkan gitu, sampai
finishnya Anda di X itu elemen C, lah ini Anda telah membuktikan bahwa A itu subset dari C. Paham nggak sampai sini? Kalau nolong gitu. Paham belum? Paham ya? Nah, makanya di langkah awal pembuktian ini adalah pakainya ini. Misalkan X elemen A. Dalam bahasa Inggris biasanya pakainya let memang. Let X in A gitu. Let itu diartikan misalkan. Tapi dalam bahasa Indonesia itu pakainya kadang-kadang diambil sembarang. Atau diambil X anggota A. Itu nggak masalah. Lah terus gini. Baru kuwi ngopo? Kan Anda mau menuju ke sini nih. Lah di jalan ini Anda butuh penunjuk arah. Anda butuh petunjuk arah. Lah petunjuk arahnya Anda itu tadi adalah apa yang Anda ketahui dalam soal tadi. Anda punya apa diketahui tadi? Dua toh? Ini sama ini kan? Nah itu petunjuk arah. Nah Anda bingung di jalan, buka petunjuk arah itu. Gitu. Paham ya? Maka setelah Anda mengambil X anggota A, saya mau ngapain gitu? Kan saya mau menuju ke sini toh. Jabarkan berarti kan kita punya ini, pakai yang kedua dulu nih. A itu subset dari B gabungan C, ini kan? Karena A itu subset dari B gabungan C, kini rapi nak, ini ya. Ini ya. Karena A itu subset dari B gabungan C, karena kita mengambil tadi X itu di A, maka X itu juga ada di B gabungan C. Paham enggak? Ini tadi loh, gimana loh, Cah? Berarti kan ini kan B gabungan C. Ini tuh B gabungan C, toh. Kan tadi Anda pertama berjalan dari X anggota A. Yang kita ketahui apa? Yang diketahui adalah A itu subsetnya B gabungan C. Kalau X itu anggota A, berarti kan X juga anggota B gabungan C, gitu. Ya nggak? Paham belum? Paham ya? Oke. Terus nek sudah sampai sini gimana? Kalau X itu anggota B gabungan C, kalau kita tak gambar ki nganggo sing low level nggak apa ya? Dan gue mudeng. Kalau X itu anggota B gabungan C, maknanya apa? X itu mungkin ada di B atau X itu mungkin ada di C kan gitu toh? Gabungan tuh pakainya atau kan? Nah, makanya karena X itu anggota B gabungan C, artinya X anggota B atau X anggota C. Kan sudah selesai buktinya. Kan tadi menuju X anggota C. Loh Pak, ini kan sudah Pak. Sudah apa belum? Belum kenapa? Karena ini atau baru pilihan. Iya kalau di C. Kan boleh di A saja, di B saja boleh kan? Nah, tadi kan belum pasti nih, belum yakin kan? Lah karena belum yakin, tadi yang modal atau petunjuk yang kita gunakan baru satu tuh. Lah, ibarat Anda keluar dari labirin itu loh, Cah, pakai petunjuk atau pakai peta itu kan ya. Atau ikut kuis kan gitu tuh. Buka petunjuk dulu. Masih kurang lagi ketemu persimpangan jalan atau ketemu kebingungan, Anda ambil bantuan lagi atau ambil petunjuk lagi kan gitu tuh. Nah, sekarang masih ada sisa petunjuk di sini kan. Ini belum kita gunakan. Sekarang waktunya menggunakan. Tadi di awal kita berjalan dari apa tadi? X, ini loh, X anggota A kan? X anggota A. Terus petunjuk yang belum kita gunakan, A irisan B itu himpunan kosong. Maknanya apa? Tidak punya irisan. Kalau sudah di A, apa mungkin di B? Mungkin enggak. Irisannya himpunan kosong. Berarti beririsan enggak? Kalau digambar, pisah atau disjoin tuh. Oh, level. Gambar saya. Mudah enggak apa. Ini X di sini. Beririsan enggak? Berarti apakah X ada di B? Ya, berarti kan X ada di A, padahal diketahui A irisan B itu kosong. Berarti kita bisa mengatakan X mungkin ada di B. Paham enggak? Maka X bukan anggota B. Pak terus terus ngopo? Terus ngapain kalau kita tahu bahwa X bukan anggota B? Kita gunakan untuk kembali ke awal tadi. Tak coret yuk gak enak motongnya kok gak enak kalimat. Alah, ini kan. Tadi kan pilihannya
X anggota di B atau X anggota C. Kan gitu toh? Nah, di sini faktanya apa? X bukan anggota B. Berarti dari pilihan di atas ini mana yang kita pilih? Mana yang benar? Nah, ini ya. Dari poin 1.2, maka X itu harus anggota B, X anggota C, X anggota C itu harus benar. Paham? Nah, tadi di awal kita berjalan dengan ini, X di A, dengan langkah-langkah yang panjang ini yang agak meruwetkan Anda tadi, kita berhenti di X anggota C. Kan mirip ini tadi ya, peta kita di awal tadi kan, kita berjalan dari X anggota A, kita berhenti di X anggota C. Berarti kita menyimpulkan bahwa A itu subsetnya C. Itulah yang apa yang ditanya tadi di soal tadi. Itu loh. Paham nggak? Paham belum? Sementara ini paham. Itu ya. Oke. Jelas ya ini ya. Nah itu high order thinking. Cak. Low level dalam proving, dalam pembuktian matematika. Kayak gitu. Apa?